Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama ceramah dari Buya Yahya yang menyentil ke orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana videonya akan kita lihat bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan ini videonya. Bahkan tidak cukup dia bermusuhan antara satu orang dengan satu orang, dia akan mengajari yang lainnya untuk bermusuhan, akan nanamkan kebencian, nanamkan kedengkian di hati hamba-hamba Allah. Dan itu sebusuk-busuk manusia. Dengki saja sudah nggak benar, membenci saja sudah tidak benar. Cuman dia ingin pangkatnya lebih lagi, menjadi pangkat kelas iblis. Dia sudah membenci kepada seseorang, memprovokasi yang lainnya agar membenci. Hari ini muncul, hari ini ada. Ketahuilah kalau ada sebuah masjid kemudian menjadi tidak indah, siapa syaitannya? Siapa yang membuat kerusakan di masjid itu? Kenapa menjadi tidak indah? Sebab perkumpulan menjadi tidak indah, pasti ada syaitannya. Atas nama agama, atas nama kemuliaan, hati-hati. Sekarang banyak permusuhan yang dihembuskan atas nama agama, juga bahaya. Hari ini lihat, orang tampaknya ahli surga berjalan di atas bumi, tapi ternyata di dalam hatinya ada kebencian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kebenciannya pun tidak boleh dengan dirinya, pada dirinya sendiri. Dia akan menyebarkan kebencian, cari grup kawan untuk membenci yang lainnya. Dan ini terjadi, hati-hati. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo jangan pakai dilindung-lindungin lah, udah jeblosin aja ke penjara biar dia busuk di penjara. Amin, amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Nggak sabar sih. Kemarin Bapak Presiden Prabowo sudah mengatakan, saya akan kejar para koruptor sampai ke Antartika, saudara. Nah sekarang kita minta Presiden nggak usah ke Antartika, kejauhan. Kejar lagi itu koruptor di antara kita, betul? Setuju? Kemarin 207 triliun divonis 6,5 tahun. Marah Bapak Presiden Prabowo. Dia katakan itu harus dihukum 50 tahun. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah sekarang saya tanya, kalau kita dorong Bapak Presiden Prabowo perang melawan koruptor, kalau coba-coba para koruptor melawan presiden, mau menjatuhkan presiden karena mereka tidak mau dihukum, siap bela presiden? Siap ganyang koruptor? Nah, makanya ini Prabowo mesti dengar, jangan takut, jangan takut. Ini kita harus punya rambu-rambu. Segala sesuatu yang menjadikan sebab benci di hatiku, aku tidak boleh mendengarnya. Anda akan menemukan hidup indah. Alasannya membela kebenaran kadang-kadang, hati-hati. Begitu dahsyatnya setan ingin mengadu domba kita, ingin membuat kita bermusuhan. Yuqi bainakumul adawata wal baghdha, untuk menanamkan kebencian dan permusuhan di hati kita. Hari ini lihat, orang tampaknya ahli surga berjalan di atas bumi, tapi ternyata di dalam hatinya ada kebencian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kebenciannya pun tidak boleh dengan dirinya, pada dirinya sendiri. Dia akan menyebarkan kebencian, cari grup kawan untuk membenci yang lainnya. Dan ini terjadi, hati-hati. Ketahuilah bahwa sebagian para kekasih Allah itu, di saat ditampakkan oleh Allah tentang kekurangan saudaranya, istighfar. Bahkan menangis, ya Allah, kenapa kau tampakkan aib saudaraku di mataku, ya Allah. Aku takut menjadi tidak cinta kepada dia. Jadi di saat dibukakan aibnya saudaranya, ketakutan mereka, takut. Hari ini kita malah mencari istighfar, kadang bersedekah. Sedekah, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan saudara-saudariku. Aku tidak ingin melihat, ya Allah. Bahkan baginda Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat, man tatabba'a aurata akhih, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba'allahu auratah, maka Allah juga akan membongkar aibnya dia. Jadi yang biasa mencari-cari kejelekan orang lain, lihat, Allah akan cari-cari juga. Setelah itu wayafdahu, dan Allah akan rendahkan dia, akan jatuhkan dia, walau biwasti bayutihi, biarpun dia berada di tengah rumahnya, sehingga menjadi orang tidak terhormat. Ayo kita waspada dengan diri kita sendiri, dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita ternyata menjadi orang yang hati kita kotor karena kita tidak pernah memilah apa yang kita dengar, tidak pernah memilah apa yang kita lihat. Ini membahayakan sekali hari ini. Kadang atas nama
agama, atas nama kebaikan. Kalau kebaikan tidak akan menjadikan orang bermusuhan, kebaikan akan menjadi orang saling mencintai. Ini luas sekali maknanya. Sudahlah, apapun bentuknya, jika menjadikan sebab kita bermusuhan, itu adalah kebatilan. Kalau dulu ada pada perpecahan umat Islam yang pertama kan kalimatu haqqin urida bihal batilu, kalimat kebenaran tapi maksudnya adalah untuk kebatilan. Hati-hati, kata Imam Ali bin Abi Thalib di saat menyifati orang Khawarij. Orang Khawarij itu orang yang ngajak perang terus, dikit-dikit ngajak berantem, pokoknya modelnya keras. Bayangkan, targetnya itu menyembelih umat Nabi Muhammad, membunuh. Sekarang bunuh karakter, membunuh karir, menghancurkan dan sebagainya. Itu adalah model-model. Kalau zaman Nabi ada orang Khawarij. Khawarij itu Masya Allah, padahal dia sholat di belakang Sayyidina Imam Ali, sholat di belakangnya Imam Ali. Bahkan dalam riwayat ada yang menyebutkan waktu melakukan sholat berderai air mata. Setelah selesai sholat memenggal imamnya. Jadi memenggal leher, memenggal Imam Ali adalah orang yang sholat di belakangnya. Bayangkan, atas nama agama, atas nama kemuliaan. Hati-hati, sekarang banyak permusuhan yang dihembuskan atas nama agama, juga bahaya. Kalau insya Allah, kalau atas nama pemilihan umum insya Allah sederhana. Hari ini ayo kita menjaga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kekotoran hati ini membahayakan, sehingga kalau orang ada benci di dalam dirinya, ada dendam di dalam dirinya, terus ini akan mengundang penyakit yang lainnya. Kapan orang itu benci, kapan orang itu dendam, akhirnya mencari-cari kesalahan, bahkan kadang menfitnah. Kalaupun benar kesalahan terjadi, namanya menggunjing. Kemudian setelah itu bertepuk tangan kalau saudaranya mendapatkan musibah, dan itu semua adalah dosa. Berbanyaklah menghayati apa yang pernah Anda baca atau yang selalu Anda baca dalam setiap hari, tidak kurang dari 17 kali Bismillahirrahmanirrahim atau Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat Allah yang Maha Kasih dan Allah Maha Penyayang, dengan harapan semoga Allah memberikan kasih sayang di hati kita kepada saudara kita yang memusuhi kita sekalipun, yang menyakiti kita sekalipun. Hari ini kita Bismillahirrahmanirrahimnya hanya berlalu begitu saja, tidak menjadikan kita orang yang punya kasih sayang. Bismillah hanya di waktu sholat saja. Waktu sholat Masya Allah seperti malaikat, akan tapi keluar dari sholat seperti iblis. Oh, waktu sholat baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, akan setelah sholat hilang kasih sayang itu. Justru ayo kita wujudkan kasih sayang di saat keluar dari sholat, di saat kita berurusan dengan sesama kita. Kemudian dengan kebencian akan menjadi dengki, setelah benci dengki, dan seterusnya. Bermusuhan akan dihembuskan. Bahkan tidak cukup dia bermusuhan antara satu orang dengan satu orang, dia akan mengajari yang lainnya untuk bermusuhan. Akan nanamkan kebencian, nanamkan kedengkian di hati hamba-hamba Allah. Dan itu sebusuk-busuk manusia. Dengki saja sudah nggak benar, membenci saja sudah tidak benar. Cuman dia ingin pangkatnya lebih lagi, menjadi pangkat kelas iblis. Dia sudah membenci kepada seseorang, memprovokasi yang lainnya agar membenci. Hari ini muncul, hari ini ada. Ketahuilah, kalau ada sebuah masjid kemudian menjadi tidak indah, siapa syaitannya? Siapa yang membuat kerusakan di masjid itu? Kenapa menjadi tidak indah? Sebab perkumpulan menjadi tidak indah, pasti ada syaitannya. Hari ini kita punya ilmu kebal insya Allah. Bagaimana? Di saat ada sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang tidak baik, langsung saja spontan kalau kita mendengar berita tidak baik tentang seseorang, spontan kita panjatkan doa, ya Allah ampuni. Kalau memang itu benar, ya Allah semoga itu tidak benar. Dan kalau memang itu benar, ya Allah ampuni dia. Jangan digunjing, jangan disampaikan kepada yang lainnya. Ini adalah ilmu. Salat kita, ibadah kita bisa habis gara-gara menggunjing. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ada orang yang kerjaannya Masya Allah, ibadahnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Nabi menyebutnya orang muflis, atau druna manil muflis. Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut? Para sahabat Nabi yang menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi menjawab, orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumil qiyamati, datang di hari kiamat nanti, adalah tampaknya bisolatin wa zakatin wa siabin. Wah, bicara solat, dia ahli solat, setiap malam tahajudnya, tidak kira-kira.
puasanya nggak pernah putus, Masya Allah. Wah, sholatnya luar biasa. Cuman ini manusia, dzaraba hada wa syattama hada, kadang mukul si fulan, mencaci si B, wa akhadha mala hada, zalim kepada sesama, Masya Allah, menyakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kebaikan-kebaikannya itu habis.